Kalau ternyata setelah kita hitung terjadi surplus, jumlah karyawan yang ada itu melebihi dari yang dibutuhkan. Nah, maka ada beberapa action yang harus dilakukan. Apakah misalkan tadi pada saat kita rekrut karyawannya dilakukan tapi dengan secara terbatas gitu ya, hanya mengisi kebutuhan tenaga kerja yang memang benar-benar dibutuhkan secara potensial oleh organisasi tersebut, atau misalkan melakukan pengurangan jam kerja ya, atau ada program pensiun dini, atau misalkan ya ada efisiensi ya dengan restrukturisasi misalkan perampingan struktur gitu ya, atau mungkin ya kalau misalkan dengan terpaksa harus melakukan semacam pemberhentian karyawan ya, tentunya dengan secara selektif itu pun ya. Tapi kalau ternyata kekurangan, maka yang kita harus melakukan rekrutmen, nggak ada alasan lain. Kita harus merekrut karena ini kekurangan ya. Kalau kekurangan kan berarti ada proses bisnis nanti yang nggak bisa jalan ya, dikarenakan SDM-nya tidak mendukung gitu, tidak mendukung sesuai yang dibutuhkan. Maka tindakan dari organisasi itu adalah melakukan rekrutmen dan tentunya diikuti dengan seleksi. Setelah kita dapatkan ya calon pegawai yang memang sudah memenuhi kriteria yang sudah kita tetapkan, maka selanjutnya karyawan atau calon karyawan itu ditempatkan di tempat pekerjaan yang sesuai ya, jadi the right man the right place lah gitu ya. Nah, ini adalah proses perencanaan SDM secara keseluruhan gitu ya. Nah, kita tahu Bapak Ibu di rumah sakit ini kalau kita buat kualifikasi SDM yang dibutuhkan selain tenaga dokter tentunya ya, perawat, juga para medis yang ada di ruang gawat darurat, ada tenaga administrasi medisnya mungkin ya, termasuk juga tenaga yang membantu di apotek atau apoteker ya. Nah, ini adalah jenis-jenis SDM yang diperlukan tentunya di dalam sebuah institusi kesehatan atau dalam sebuah rumah sakit. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk rekrutmen SDM di rumah sakit ini memiliki kriteria dan persyaratan yang berbeda. Misalkan untuk dokter dengan perawat, dengan para medis, tenaga administrasi itu masing-masing spesifik ya, nggak bisa digeneralisasi gitu ya. Jadi biasanya kalau kita rumah sakit membutuhkan tenaga dokter ahli, ini memang nggak mudah juga untuk bisa mendapatkan dengan cepat ya. Selain dengan melakukan proses pengembangan kompetensi dari dosen yang sudah ada di dalam. Nah, pada saat kita merekrut dosen yang sudah jadi di luar itu juga nggak mudah gitu ya. Kalau perawat relatif lebih banyak lah, mungkinnya perawat lebih banyak. Nanti yang akan kita jelaskan bagaimana kita menghitung kebutuhan perawat gitu ya, tenaga perawat dengan menggunakan metode WSN tadi ya. Nah, terus para medis juga mungkin relatif lebih banyak. Nah, apoteker beda lagi, ini lebih spesifik lagi. Jadi memang untuk proses rekrutmen di rumah sakit ini tidak bisa digeneralisasi ya, karena setiap karakteristik SDM-nya itu memiliki spesifikasi yang khusus di antara satu dengan yang lainnya ya. Baik. Nah, ini satu contoh saja saya ambil gitu Bapak Ibu ya, saya ambil di googling gitu, contoh bagaimana sebuah suatu rumah sakit gitu ya sedang melakukan open recruitment dengan cara melakukan publikasi di media gitu ya untuk mencari tenaga medis yang dibutuhkan ya. Tadi saya katakan tadi contoh misalkan untuk mencari dokter spesialis urologi, spesialis jantung, spesialis neurologi ya, atau dokter umum dan sebagainya termasuk perawat. Nah, ini yang saya katakan tadi itu tidak bisa proses rekrutmen dan proses seleksinya disamakan, nggak bisa karena ini memiliki keahlian yang spesifik satu sama lainnya ya. Nah, ini kemudian nanti mungkin di dalam publikasi ini hanya dicantumkan aja kualifikasi yang dibutuhkan, misalkan contohnya untuk perawat ya,
bisa laki-laki, bisa perempuan, usia ditetapkan, pendidikannya ditetapkan. Kalau misalkan secara administratif akademiknya seperti IPK misalkan ditetapkan minimalnya berapa, atau memiliki STR yang aktif ya. Atau juga mungkin di situ ada tambahan berpenampilan menarik, karena mungkin perawat itu kan berhubungan langsung ya sebagai front office-nya di sebuah rumah sakit gitu ya, sehingga dibutuhkan penampilan yang menarik. Lalu tadi ada mampu bekerja sama. Nah ini kalau ini kan nggak bisa dinilai sepintas, bekerja sama harus melalui semacam simulasi mungkin ya, simulasi untuk membuat tim istilahnya ada, kita buat semacam tim kerja gitu ya, kemudian nanti bisa dinilai oleh para ahli apakah dia bisa mampu bekerja sama atau tidak. Karena ini ada mampu kerjasama itu nggak bisa ditujukan oleh prestasi akademiknya gitu ya. Paling kalau kita lihat hanya dari ini aja mungkin pengalaman organisasi, bisa lah mungkin ya pengalaman organisasi. Kalau dia bisa aktivitas organisasinya banyak, nah itu sudah menunjukkan bahwa orang itu mampu bekerja sama ya dalam tim gitu ya. Nah, ya mungkin secara umum fisik mungkinnya seperti tinggi badan dan sebagainya bisa dimasukkan ya. Nah, ini contoh saja Bapak Ibu ya. Nah, sekarang media ini kalau dulu kan hanya mengandalkan media cetak saja ya untuk publikasi tentang open recruitment. Tapi sekarang itu bisa, alternatifnya banyak, bisa menggunakan sosial media gitu ya, melalui Instagram, melalui TikTok ataupun Facebook dan sebagainya lah gitu ya. Ini bisa saja digunakan di media itu digunakan untuk menyampaikan publikasi tentang open recruitment ini. Nah, dalam proses rekrutmen Bapak Ibu nanti ada diawali dengan seleksi administrasi ya. Jadi tahap ini adalah merupakan tahapan awal yang mana pihak penerima pekerja itu, atau dalam ini misalkan institusi rumah sakitnya meminta untuk calon pegawai membuat lamaran kerja ya. Nah, untuk diperiksa ya baik itu persyaratan administrasi secara syarat minimal ada akademiknya, ataupun misalkan tadi ada persyaratan administrasi lainnya yang dibutuhkan. Nah, sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan, kalau memang itu memenuhi, nah maka berkas itu sudah dianggap menjadi calon pegawai yang sudah siap untuk dipanggil gitu ya, untuk dilakukan proses berikutnya. Nah, setelah seleksi administrasi ya Bapak Ibu, makanya saya selalu menyampaikan ke mahasiswa saya di S1 bahwa IPK itu tidak dijadikan sebagai patokan yang bersangkutan itu bisa diterima dalam bekerja, karena IPK itu sekarang hanya masuk dalam seleksi administrasi saja. Seperti yang tadi disampaikan dalam publikasi itu, ditetapkan bahwa IPK minimal 3 itu hanya menjadi syarat saja ya. Jadi tidak menjadi jaminan bahwa kalau IPK-nya misalkan 3,5 itu bakal diterima, enggak. Itu hanya masuk dalam seleksi administrasi saja. Nah, setelah itu baru dilakukan asesmen untuk menguji kompetensi dari calon pegawai tersebut ya, termasuk juga mungkin dilakukan semacam tes psikologi lah gitu ya. Nah, di mana calon pegawai itu nanti akan mengikuti berbagai tes tersebut untuk mengevaluasi kemampuan kompetensinya, termasuk juga kepribadiannya, keterampilan interpersonal dan potensi kerja. Jadi ini yang sebetulnya menentukan Bapak Ibu ya. Sehingga kenapa di dalam penerimaan pegawai ini kita usahakan bisa menghindari praktek-praktek nepotisme gitu ya. Nah, karena dikhawatirkan ya kalau nepotisme itu tidak bisa jadi mengabaikan ini gitu. Walaupun tidak semua nepotisme seperti itu ya. Tapi pada umumnya jalur yang penerimaan melalui nepotisme kadang, nah ini yang tes psikologi atau uji kepribadian, keterampilan itu biasanya dilewat aja, diabaikan aja gitu.
Nah ini yang membahayakan pada saat nanti karyawan itu sudah masuk dalam pekerja, gitu ya. Nah ini yang makanya dihindarilah ada nepotisme tanpa ada proses ya. Nah nanti kalau sudah tahu dari proses assessment ini dilakukan tes kemampuan ya, untuk lebih spesifiknya biasanya dilakukan dengan wawancara Bapak Ibu ya. Jadi supaya kita bisa tahu persis gitu bagaimana attitude-nya yang bersangkutan, bukan hanya dari segi kemampuan kognitifnya saja, tapi dari sisi kepribadiannya, kemudian interpersonalnya seperti apa, itu baru tahu setelah kita melakukan wawancara tentunya ya. Dan apalagi kalau misalkan kompetensinya spesifik yang diminta ya, misalkan spesifik untuk misalkan ditempatkan di bagian radiologi. Nah kan ada beberapa pengetahuan standar yang harus dimiliki oleh calon pegawai tersebut. Nah ini dilakukan di sini di tes kemampuan bidang ini ya. Jadi tentunya nanti setelah itu setelah mengikuti wawancara, nah itu menjadi pertimbangan ya, pertimbangan yang utama untuk apakah calon pegawai itu diterima atau tidak. Nah ada satu lagi biasanya yang sering dilakukan adalah pemeriksaan kesehatan ya, apalagi ini bekerja di institusi kesehatan. Saya kira ini standar lah Bapak Ibu ya, seringkali memanfaatkan institusi yang memang sudah terbiasa untuk melakukan uji kesehatan melalui laboratorium dan sebagainya ya. Nah ini yang umum Bapak Ibu ya dilakukan dalam proses rekrutmen, khususnya di rumah sakit ataupun di instansi yang lain ya, apalagi terlebih-lebih di rumah sakit. Tentunya pemeriksaan kesehatannya biasanya lebih detail ya, lebih detail lagi. Baik. Nah, apakah sebuah proses rekrutmen setelah berjalan itu cukup ya seperti itu saja gitu ya? Jadi tahun ke tahun kita terus saja menggunakan sistem yang sama gitu. Nah, tentunya tidak demikian Bapak Ibu ya, karena pasar tenaga kerja juga kan mengalami sebuah transformasi sekarang ini ya. Calon pegawai yang akan masuk itu juga sudah berubah dari sisi kompetensi dan pengetahuannya gitu ya terhadap proses rekrutmen tersebut. Nah maka pihak rumah sakit dalam hal ini atau organisasi gitu ya harus melakukan evaluasi, menganalisis metode hasil rekrutmen yang sudah berjalan tadi. Kita coba kita amati mana yang dirasakan itu masih ada kekurangan-kekurangan dalam prosesnya yang masih perlu disempurnakan ya. Malah tidak segan-segan ya pihak rekrutmen itu atau bagian SDM-nya itu menanyakan kepada karyawan yang sudah masuk ya, atau termasuk kandidat yang sudah direkrut gitu, untuk menanyakan kira-kira apa masukan dari mereka dalam proses rekrutmen yang sudah dilakukan, mereka rasakan langsung kan gitu. Nah diminta masukannya apa gitu, apa kekurangannya apa, atau misalkan apa yang diusulkan oleh mereka supaya lebih baik lagi, lebih humanis lagi dan sebagainya. Nah ada umpan balik Bapak Ibu. Nah kalau sudah dapat, baru kita melakukan inovasi dalam proses rekrutmen tersebut ya, menerapkan ide-ide baru, bahkan juga mungkin kita menggunakan pendekatan teknologi baru kan gitu dalam rekrutmen ini, dengan tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari proses rekrutmen tersebut. Sebagai contoh misalkan Bapak Ibu ya, saat ini mungkin wawancara kalau misalkan tidak mungkin secara fisik dilakukan, nah kenapa tidak kalau bisa dilakukan wawancara secara jarak jauh dengan menggunakan teknologi seperti Zoom misalkan ya. Nah kan itu mungkin sangat dimungkinkan dilakukan seperti itu. Atau misalkan tes potensi akademiknya dilakukan secara online misalkan. Nah itu kan sangat mungkin dilakukan gitu ya. Nah setelah kita mendapatkan masukan-masukan dari kandidat tadi gitu ya. Jadi bisa saja nanti dalam rekrutmen yang akan datang Bapak Ibu sudah melakukan inovasi-inovasi terbaru dalam proses rekrutmennya ya. Lalu tentunya kita lakukan proses penyempurnaannya dalam implementasinya ya, dan juga kita harus amati dampak dari perubahan tersebut terhadap esensi dari proses rekrutmennya itu sendiri.
Jadi pada prinsipnya begitu Bapak. Jadi prinsipnya kita tidak hanya menggunakan metode rekrutmen itu dari tahun ke tahun, yaitu itu aja kan diulang-ulang gitu. Tapi diharapkan setiap tahun itu mengalami sebuah perbaikan ya, perbaikan. Jadi mengikuti dengan perkembangan teknologi dan sebagainya ya. Seperti misalkan penyerahan berkas. Mungkin sekarang tidak harus semua berkas itu dikirim dalam bentuk fisik ya, dengan bentuk hard copy. Mungkin ada yang bisa juga dikirimkan lewat soft copy misalkan sebagainya. Ini adalah kemudahan juga yang diberikan kepada para calon pegawai yang berminat untuk mengikuti rekrutmen di rumah sakit tersebut ya. Nah, jadi hal seperti itulah Bapak Ibu yang harus difikirkan ya. Barangkali mungkin oleh bagian atau divisi SDM yang ada di rumah sakit Bapak Ibu sekarang ini belum begitu terfikirkan hal seperti itu. Nah, saya berharap sih Bapak Ibu bisa memberikan masukan juga kepada divisi SDM di sana untuk melakukan inovasi dalam proses rekrutmen ya gitu ya. Nah, kan justru logikanya begini, semakin banyak calon yang mendaftar, semakin besar kemungkinan kita bisa mendapatkan calon pegawai yang mempunyai kualifikasi yang terbaik. Logikanya begitu. Makin banyak kan berarti kita lebih lebih banyak bisa memilih yang terbaik kan gitu, daripada kalau misalkan rekrutmennya sembunyi-sembunyi ya, yang dapatnya cuma hanya 5 orang, yang dibutuhkan 5 orang ya, kita nggak ada pilihan lain kan gitu. Nah, ini maksudnya kesana arahnya Bapak. Nah, lebih spesifik berkaitan dengan rekrutmen dan seleksi, ya, memang diawali dari kita melakukan analisis kebutuhan tenaga kerja dulu, ya, kita lakukan identifikasi kebutuhan jumlah dan kualifikasi karyawan yang diperlukan. Ya, misalkan contohnya rumah sakit itu meningkat ya dari misalkan tipe asalnya tipe C ke tipe B. Nah, kan berarti ada perubahan tuh kebutuhan SDM. Atau misalkan rumah sakit mengembangkan dalam unitnya ya, dalam UPT-nya atau unit pelaksanaan teknisnya, misalkan bertambah ya satu unit pelengkap dari rumah sakit ya, tentunya itu juga diperlukan jumlah SDM yang sesuai dengan pengembangan dari organisasinya tersebut. Nah, kemudian kita melakukan perencanaan strategi dalam perekrutan ya. Jadi tentukan sumbernya dari mana kita akan merekrut dan gitu. Nah, sumber rekrutmen itu kan bisa dari dalam, dari internal. Jadi orang yang sudah ada tapi misalkan kebutuhannya di tingkat yang lebih atas. Nah, maka karyawan yang di dalam itu kita lihat apa punya potensi untuk bisa ditempatkan di tempat yang baru itu atau tidak. Kalau memang kompetensinya kurang, ya biasanya karyawan internal itu dilakukan semacam ada treatment lah ya untuk ditingkatkan kompetensinya, skillnya dengan diikut sertakan dalam berbagai seminar, diikut sertakan dalam bentuk pendidikan formal gitu ya. Nah, supaya posisi yang diinginkan itu masih terisi oleh orang dalam itu gitu. Nah, itu strateginya apa itu, atau misalkan kita mengambil rekrutmen dari luar, open recruitment seperti tadi kita umumkan siapa saja gitu kan, apalagi kalau misalkan pakai media sosial kan lebih luas lagi. Nah, kalau mau seperti itu, atau misalkan kita bekerja sama dengan semacam agent yang menyediakan calon tenaga kerja, bisa juga seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita kerjasama sama satu agent untuk kita butuh sekian orang nih. Nah, mereka yang melakukan rekrutmennya melalui tes dan sebagainya, kita terima jadi saja, bisa seperti itu ya. Nah, tentunya ini akan disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang dimiliki organisasi tersebut. Jadi banyak alternatif yang bisa kita lakukan. Nah, tadi proses penyaringan pelamar tadi ya. Jadi setelah pelamar itu menyerahkan lamarannya ya berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan, baik itu pendidikan, pengalaman dan sebagainya, atau yang mungkin nanti di dalam perilaku organisasi itu disebut dengan biografik karakteristik dari
dari personal karyawan tersebut ya. Kita lihat dulu gitu ya, apakah misalkan semacam dari pengalaman kerjanya, kemudian background pendidikan dan sebagainya. Nah, seperti tadi lalu dilakukan proses wawancara. Nah, wawancara ini lebih cenderung untuk kita menilai dari sisi kesesuaian kepribadian yang bersangkutan dengan bidang pekerjaannya, atau kita menilai attitude-nya, sikap dia dalam bekerja, atau mungkin di dalam wawancara dan tes itu juga ada semacam dinamika kelompok untuk menguji apakah yang bersangkutan itu memiliki kemampuan untuk bekerja sama dalam tim, apakah calon pegawai itu memiliki kemampuan untuk memimpin ya. Jadi ada sifat leadership-nya itu ada atau tidak, bisa dilakukan dalam bentuk simulasi. Kalau itu sudah dapat datanya lengkap, maka Bapak Ibu bisa menawarkan posisi pekerjaan itu kepada karyawan yang sudah kita seleksi tadi ya. Nah, sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ya diharapkan dengan cara seperti itu proses adaptasinya itu tidak terlalu lama. Kan tujuannya itu, kenapa kita melakukan wawancara, kita melakukan semacam tes potensi itu kan supaya karyawan yang diterima itu dia akan fit atau cocok dengan bidang pekerjaannya. Ya. Nah, ini yang memang membutuhkan sebuah ketelitian ya, jangan sampai salah pilih ya. Apalagi nanti kalau Bapak Ibu mempelajari di perilaku organisasi itu ada salah satu materi disebut dengan teori Holland ya. Nah, dari teori Holland itu menjelaskan tentang menghubungkan antara bidang pekerjaan dengan kepribadian, personality dari karyawan tersebut. Jadi orang yang punya kepribadian seperti itu cocoknya kerja di bagian apa? Nah, saya spill sedikit saja. Jadi kalau misalkan contohnya karyawan yang kepribadiannya lebih dominan kepada art, kepada seni, itu tidak bisa dipaksakan untuk bekerja di bidang pekerjaan yang menuntut dengan disiplin yang ketat. Contoh misalkan ditempatkan di bidang keuangan yang itu justru menuntut kedisiplinan ya dalam menjaga kerahasiaan, dalam ketelitian menghitung dan sebagainya. Tiba-tiba orang yang tadi punya kepribadian art itu atau seni itu dimasukkan ke sana. Nah, itu bukan hanya membahayakan pribadinya tapi membahayakan perusahaan. Jadi buat karyawannya sendiri pun itu menjadi mungkin menjadi menjadi siksaan gitu dia bekerja di situ karena tidak bertentangan dengan kepribadiannya, atau sebaliknya ya. Jadi orang yang harusnya selalu dengan ketentuannya ketat ditempatkan di bagian yang memang justru menuntut dia untuk melakukan kreativitas ya, dibebaskan kreativitasnya, itu malah menjadi siksaan juga bagi orang seperti itu. Nah, ini dalam menawarkan posisi ini Bapak Ibu ini diperlukan satu kejelian ya, terutama tadi mencocokkan antara kepribadian dengan bidang pekerjaan ya gitu. Nah, memang setelah karyawan itu ditempatkan ya, yang kita sebut dengan istilah staffing ya, ditempatkan di bagiannya, memang jarang sekali yang begitu ditempatkan di tempat pekerjaan lalu dia merasa cocok dengan pekerjaannya, kompetensinya juga otomatis sudah langsung bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pekerjaannya. Ya ada, tapi mungkin sedikit lah. Oleh karena itu pihak institusi itu melakukan untuk upgrading dari kemampuan si calon pegawai itu melalui proses pelatihan dan pengembangan ya. Jadi ya apakah itu misalkan untuk menambah pengetahuan tentang bidang pekerjaannya itu dia ditempatkan di pekerjaan itu, disuruh magang dulu di tempat lain gitu ya di bidang yang sama gitu, atau misalkan diberikan semacam pelatihan khusus untuk bidang tersebut ya, apakah itu melalui simposium, melalui workshop, atau melalui seminar-seminar, atau misalkan untuk pengembangan secara wawasan pengetahuan ya, kalau perlu mungkin
dia harus melalui dulu proses pendidikan formal dulu misalkan ya. Nah, jadi banyak hal yang bisa dilakukan untuk pelatihan dan pengembangan tersebut ya Bapak Ibu. Bahkan di dalam konsep MSDM ya yang saat ini banyak digunakan. Nah, pihak institusi itu melaksanakan, mengimplementasikan apa yang disebut dengan konsep talent management, ya manajemen talenta. Jadi di manajemen talenta itu Bapak Ibu, begitu karyawan itu kita rekrut, maka pada saat itu si perusahaan atau institusi itu sudah memberikan gambaran dari career path-nya orang tersebut. Jadi Anda kami terima dan kami tempatkan di bagian ini, tapi dalam 5 tahun yang akan datang Anda akan kami proyeksikan untuk megang kepala divisi apa gitu ya, sudah diproyeksikan untuk 5 tahun atau berapa tahun ke depannya. Nah, sehingga dengan konsep seperti itu, maka yang saya katakan tadi, pada saat rekrutmen itu kita terutama untuk bagian-bagian yang spesifik nggak lagi terlalu susah untuk mencari calon dari luar, tapi dari dalam yang sudah dipersiapkan. Jadi karyawan internal yang sudah dipersiapkan untuk menempati jabatan-jabatan tersebut dalam 5 tahun yang akan datang. Nah, konsep itu disebut dengan talent management ya, manajemen talenta kalau di dalam ya. Nah, jadi itu akan betul-betul ditempa ya orang tersebut dengan skill-skill tertentu yang nanti dibutuhkan manakala kalau dia menempati jabatan itu. Nah, sistem ini Bapak Ibu sudah dilakukan lama oleh industri perbankan. Jadi di perbankan itu ada 2 jenis rekrutmen biasa dan ada yang melakukan dengan cara ODV ya. Jadi ODV itu tadi yang pilihan yang nanti akan dialokasikan untuk menempati jabatan-jabatan tertentu di waktu yang sudah ditetapkan oleh pihak perbankan tersebut. Misalkan dia 5 tahun yang akan datang itu akan diproyeksikan untuk memegang jabatan kepala cabang misalkan. Nah, dari awal begitu dia masuk itu sudah di treatment dengan pelatihan dan pengembangan dirinya yang mengarah ke situ. Jadi sudah jelas gitu proses pelatihannya itu ya, diklatnya kalau sebut diklat lah gitu, diklatnya itu udah jelas untuk dijadikan apa. Nah, jadi kegiatan pelatihan ini Bapak Ibu ya bukan kegiatan yang dilakukan secara sporadis gitu ya. Nah, yang saya amati, mohon maaf, seringkali instansi itu melakukan pelatihan atau ya semacam diklat itu hanya sekedar untuk menghabiskan anggaran, gitu ya, karena anggaran masih sisa di akhir tahun. Nah, barulah di akhir tahun dibikin pelatihan-pelatihan untuk menghabisin anggaran. Nah, yang itu menurut saya tidak jelas nanti outputnya seperti apa. Tapi kalau dengan menggunakan pendekatan manajemen talenta tadi, maka si institusi sudah memproyeksikan dalam 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang, orang itu akan ditempatkan dan menempati posisi seperti apa. Sehingga dari awal ya treatment yang diberikan memang mengarah kepada skill yang nanti dibutuhkan pada saat dia nanti menduduki jabatan itu. Itu ya, ini mungkin di rumah sakit juga saya kira tidak ada salahnya konsep ini bisa diterapkan ya dengan menggunakan konsep manajemen talenta ya. Bapak Ibu bisa nanti searching apa itu manajemen talenta ya. Nah, kemudian Bapak Ibu ini kita melakukan dalam analisis kebutuhan pelatihan nih kaitan dengan pelatihan tadi ya. Ya, pertama kan kita harus melakukan identifikasi apakah ada gap kompetensi yang dimiliki oleh si karyawan dengan kebutuhan kompetensi dari bidang pekerjaan itu. Nah, tentu analisis ini tidak bisa dilakukan oleh orang sembarangan ya. Harus dilakukan oleh orang ahli di bidang itu. Dan dia bisa mengukur kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh karyawan saat itu apakah sudah sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh bidang tersebut. Kalau tidak, nah berarti tadi yang saya katakan itu harus dilakukan proses pelatihan, jenis pelatihannya apa, kemudian mungkin lebih spesifik nanti ya jenis penelitiannya apa, materinya apa, berapa lama pelatihannya atau berapa jam yang dibutuhkan untuk pelatihan tersebut, ya didetailkan sehingga, nah itu untuk pelatihannya itu sudah nanti akan mengarah kepada
kecocokan antara kompetensi yang dimiliki dengan kompetensi yang dibutuhkan. Jadi memperkecil gapnya lah gitu, gap kompetensinya ya. Nah yang ketiga, ini ada masukan dari stakeholdernya ya, pemangku kepentingan ya. Jadi misalkan umpan balik dari manajer, dari rekan kerja, dari karyawan untuk mendapatkan gambaran secara komprehensif dari si karyawan yang ada itu. Apakah misalkan contohnya karena ada metode baru, ada alat baru yang diterapkan di bagian tersebut. Nah, sehingga ternyata karyawan yang ada tidak bisa mengimbangi dengan perkembangan teknologi alat yang baru tersebut. Nah, maka di situ akan muncul keperluan untuk mengadakan pelatihan ya gitu ya. Jadi ya harus ada analisis yang lebih seksama lah untuk bisa mendapatkan informasi umpan balik itu dari baik itu dari manajer, rekan kerja maupun karyawan untuk mendapatkan gambaran secara komprehensif tersebut. Nah, yang berikutnya adalah melakukan analisis beban kerja. Nah, Bapak Ibu, beban kerja itu jangan dianggap sepele. Karena kalau beban kerja yang diemban oleh karyawan itu terlalu tinggi ya dari kapasitas orang tersebut, maka itu akan mengakibatkan ketidakpuasan dalam bekerja. Nah, kalau mereka sudah tidak puas, maka jangan harap Bapak Ibu untuk meminta kinerja terbaiknya dari mereka. Pasti akan susah ya, karena mereka merasa terbebani dengan beban kerja yang dijalankan oleh mereka saat itu. Nah, oleh karena itu, maka penting Bapak Ibu untuk melakukan sebuah proses analisis beban kerja, ya, di mana nanti beban kerja ini kan menjadi tanggung jawab si pegawai tersebut ya. Nah, kalau tidak dikerjakan ya dia juga mungkin akan merasa bersalah. Dikerjakan juga buat mereka menjadi beban gitu ya buat mereka, jadilah muncul stres kerja dan sebagainya. Jadi akan muncul permasalahan baru kalau misalnya analisis beban kerja itu tidak dilakukan ya. Nah, maka di sini kita bisa juga mendapatkan informasi tentang pelatihan apa yang diperlukan ya, karena beban kerjanya seperti itu. Supaya mereka bisa jadi ringan, oh ya ternyata dengan umpamanya ini bisa lebih ringan kerjanya setelah menggunakan pendekatan teknologi. Tapi permasalahannya karyawan yang memiliki beban kerja yang tinggi itu dia belum memiliki kompetensi yang berbasis teknologi itu, maka di situ muncullah kebutuhan untuk melakukan pelatihan ya. Atau kalau secara umum ya untuk menganalisis beban kerja itu di perawat ya, untuk tenaga perawat itu bisa menggunakan metode WISN itu ya, Workload Indicator of Staffing Need ya, nanti kita akan bahas itu ya. Nah, ini salah satu metode, jadi kita bisa menghitung berapa sih kebutuhan perawat saat ini, yang ada saat ini berapa, yang dibutuhkan berapa, sehingga kurangnya berapa. Nah, sehingga itu juga bisa digunakan untuk sebagai dasar rumah sakit untuk melakukan rekrutmen pegawai ya, khususnya untuk perawat ya. Nah, untuk WISN ini Bapak Ibu saya akan coba jelaskan dari slide ini ya. Nah, ini adalah metode WISN atau Work Indicator Subnit ya, kebutuhan SDM kesehatan berdasarkan indikator beban kerja ya. Nah, apa saja yang harus dilakukan di sini Bapak Ibu? Ada beberapa informasi yang harus kita dapatkan. Pertama, berapa hari kerja, jumlah hari kerja dalam setahun gitu ya. Lalu berapa cuti tahunannya. Lalu ada unsur pendidikan dan pelatihan ya, mungkin hari libur nasional juga dimasukkan. Dan mungkin prediksi ketidakhadiran dalam bekerja. Lalu ada waktu kerja dalam jam ya, waktu kerja. Nah, ini diberi istilahnya variabel A, B, C, D, F ya, yang nanti rumusnya seperti ini, A dikurangi oleh B ditambah C ditambah D ditambah E kali F ya. Ini adalah waktu kerja yang tersedia ya. Nah, nanti Bapak Ibu
tetapkan unit kerjanya yang mana ini, di laboratorium kah, apakah di rawat jalan atau di IGD misalkan, ya. Nah ini setelah kita tetapkan unitnya, nah baru nanti kita hitung Bapak Ibu ya. Jadi misalkan untuk tadi menentukan itu kan hari kerja, ya. Prof. Ya. Jadi slide-nya tidak beda. Oh ya, sorry, ya. Belum bergeser ya? Belum geser, Prof. Ya, maaf. Ini saya belum post tadi yang pertama. Oke, harus ditutup dulu baru masuk lagi. Oke, baik ya. Nah, ini sudah berubah Pak? Sudah, Prof. Sudah ya, baik. Nah, jadi saya ulang lagi tadi, metode WSN ini, Workload Indicator Subgrid ini, kita bisa menghitung kebutuhan SDM kesehatan berdasarkan indikator beban kerja. Ya. Jadi nanti kita harus dapatkan informasi pertama mengenai berapa jumlah hari kerja, berapa hari cuti tahunan, lalu mungkin berapa hari diperlukan untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan. Kita masukkan juga hari libur nasional dalam setahun. Lalu ketidakhadiran kerja kita prediksi aja kira-kira berapa persen mereka itu tidak hadirnya. Dan lalu ada waktu kerja dalam jam ya, dalam jam itu. Nah nanti rumusnya seperti ini. Rumusnya A minus B ditambah C ditambah D ditambah E nanti dikali F ya. Nah setelah itu Bapak Ibu tetapkan unit kerja mana yang akan kita hitung beban kerjanya ya. Apakah misalkan perawat yang ada di IGD, perawat di rawat jalan atau di rawat inap, bisa saja ya, terserah nanti Bapak Ibu tetapkan. Nah ini perhitungannya. Jadi menetapkan pekerja tuh tadi jumlah hari kerja tuh 5 hari kerja karena dianggap kan seminggu 5 hari kerja ya, dianggap ke Sabtu libur misalkan ya. Nah terus dikali jumlah minggu dalam setahun, berarti 260 hari. Cuti tahunan misalkan dihitung 12 hari. Pendidikan pelatihan anggaplah dalam setahun itu misalkan dilaksanakan selama 6 hari. Hari libur nasional dan sebagainya saya kira ini bisa kita lihat di kalender aja Bapak Ibu ya, berapa hari. Ternyata banyak juga ya, hampir 2 hari, 27 hari itu ya. Libur nasional itu. Di kita kan banyak hari libur ya. Nah, terus ketidakhadiran anggap aja lah misalkan ya karena ada keperluan keluarga atau mungkin sakit dan sebagainya, ambil aja 10 hari. Nah, waktu kerja dalam jam berarti 7,5 jam, ya memang idealnya 8 jam dalam ini, dipotong dengan isoma 25%, ya kurang lebih efektifnya adalah 5,6 jam. Ya kalau kita hitung Bapak Ibu ya, waktu jam tersedia itu adalah sekian, setelah dihitung di dalam bentuk jam, juga kita konversi ke dalam bentuk menit, ya terjadi 1,14 jam, 1,148 jam itu 68,800 menit ya. Nah, ini kebetulan ya contohnya di rumah unit laboratorium ya, klinik ya, untuk rawat jalan ya. Nah, ini bentuk pekerjaan yang dilakukan oleh bidang unit tersebut. Nah, kalau misalkan pengambilan darah kurang lebih sekitar 5 menit lah gitu ya. Lalu identifikasi sampel, karena ini kerjanya di laboratorium kan. Jadi identifikasi sampel dan verifikasi 1 menit lah. Jadi ini angka-angka menit ini hasil kajian kita Bapak Ibu dari proses real ya, dari proses real. Jadi bukan ditebak ya, tapi kurang lebih ya dia rata-rata aja lah gitu. Pengambilan darah 5 menit, identifikasi 1 menit. Nah, proses pengolahan sampel darah itu sekitar 45 menit ya untuk proses pengolahan sampel darahnya untuk bisa menghasilkan dari diagnosa darah tersebut. Nah, sehingga kita punya angka di sini 51 menit ya, 51 menit ya. Nah, standar beban kerja, waktu kerja sedia rata-rata jadi waktu standar beban kerja itu waktu kerja yang tersedia dibagi rata-rata waktu kegiatan per pokok tadi. Jadi tadi yang sudah kita hitung 68,8 menit ini dibagi 51 menit menjadi 1.351 menit ya. Nah, nanti setelah itu, nah karena ini di unit laboratorium ya, nah suka ada kegiatan rapat bulanan selama 2 jam ya, kita masukkan aja lah. Kalau rapat rutin gitu Bapak, pertemuan ya, meeting rutin masukkan. Nah, jadi ada standar kelonggaran, jadi faktor kelonggaran dibagi waktu kerja yang tersedia.
Nah, kalau tadi ini disebut dengan faktor kelonggaran itu ya seperti ada meeting dan sebagainya, kita masukkan tadi 24 jam dibagi dengan 62,6 menit tadi ya, sehingga diperoleh 0,0035 menit ya. Nah, output kegiatan dari pokok harian yang dihasilkan oleh unit tersebut adalah misalkan ada dia menangani 90 orang pasien rawat jalan rata-rata gitu ya. Maka kita hitung kuantitasnya. Jadi output dikali hari kerja dalam 1 tahun, ya 90 kali 260 tadi ya, maka diperoleh 23.400 ya. Nah, jadi kebutuhan SDM gimana? Tinggal dihitung aja kuantitas kegiatan dibagi standar beban kerja ditambah standar pelonggaran. Sehingga diperoleh 17,33. Dibulatkan menjadi bahwa di unit laboratorium itu dibutuhkan 17 orang gitu. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Lalu kita lihat, bandingkan dengan karyawan yang ada saat ini ada berapa orang. Nah, kita coba identifikasi. Administrasi ada 2 orang, ya mungkin yang SPPK-nya 2 orang, kepala ruangan 1 orang, atau apa nih saya nggak tahu nih singkatannya TLM-nya 9 orang. Nah, misalkan dibagi jadi 3 divisi aja ya. Nah, ada apa namanya hematologi, kimia klinik, ada imunologi ya. Nah, sehingga totalnya di sini ada 14 orang ya. Nah, sementara yang tadi ini ada 10 orang ya yang masuk ke TLM ini ya. Nah, nanti Bapak Ibu kita bisa hitung ya, berdasarkan perhitungan yang sudah dibuat tadi, masih kekurangan 7 orang. Jadi yang ada 10 orang pada butuhnya 17 orang. Jadi ada butuh 7 orang yang harus direkrut. Ya, belum lagi mungkin ada informasi ada SDM yang akan pensiun misalkan ya, ada pensiun kira-kira dalam tahun yang akan datang akan ada pensiun. Nah, ini juga harus dimasukkan ya. Nah, sehingga di unit laboratorium tersebut ya, setelah dihitung tadi ya, paling singkat dapat keluar hasil pemeriksaan itu kan 10 menit ya, dari 60 menit dengan pengerjaan dapat dilakukan bersama dengan beberapa pasien, hingga rata-rata waktu kegiatan per pokok 51 menit dapat menyelesaikan 1 pasien, jadi 51 menit untuk 1 pasien. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu ya hasilnya, nah total SDM ini masih dapat menyelesaikan pemeriksaan dengan tepat waktu berdasarkan target mutu pelayanan laboratorium, masih bisa lah gitu. Tapi semakin banyak SDM kan beban kerja berkurang, namun pendapatan jasa pelayanan juga akan berkurang, karena apalagi kalau misalkan di tempat itu diberlakukan apa namanya maksudnya honornya itu berdasarkan berapa banyak pelayanan yang diberikan kepada pasien kan gitu ya, otomatis ya ada konsekuensinya juga gitu. Tapi secara umum tadi Bapak Ibu yang WSN itu tadi ini yang ada 10 orang saat ditotalkan, padahal yang butuhnya itu ada 17. Berarti ini kategorinya kurang, harus menambah 7 orang. Nah, dari situlah baru dilakukan proses rekrutmen, ditetapkan kualifikasinya, lalu dilakukan langkah berikutnya ada proses untuk seleksi dan sebagainya ya gitu. Nah, ini yang mungkin saya bisa berikan gambaran tentang WSN tadi ya Bapak ya. Oke. Baik, sebelum saya lanjutkan barangkali ada yang perlu kita diskusikan Bapak Ibu ya. Nanti mengenai WSN saya punya beberapa file naskah yang sudah dipublikasi di jurnal yang nanti akan saya berikan kepada Bapak Ibu sebagai materi atau bahan untuk Bapak Ibu pelajari. Karena saya minta nanti untuk minggu depan kita akan diskusi mengenai konsep penerapan metode WSN ini dalam rekrutmen pegawai ya, khususnya di perawat di rumah sakit di tempat Bapak Ibu masing-masing. Lakukan analisis apakah sudah sesuai jumlah perawat yang ada di unit yang Bapak amati itu saat ini di tempat Bapak Ibu bekerja, atau masih ada kekurangan. Nah, sehingga nanti kita bisa tahu apakah karyawan yang ada saat ini yang tempat kerja Bapak Ibu sudah mencukupi sesuai dengan tadi ya perimbangan antara kebutuhan dengan kesediaan SDM-nya, atau misalkan berlebih, kan bisa juga berlebih ya, bisa saja nanti hasilnya berlebih. Nah, upaya apa yang harus kita lakukan tadi kita sampaikan ya. Jadi kalau misalkan sama nih, ya udah tidak perlu melakukan rekrutmen, tapi kita harus melakukan upaya peningkatan kompetensi di dalamnya.
Tapi kalau lebih ya surplus, ya maka tadi ada upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk supaya mereka tetap optimal dalam bekerja. Tapi kalau misalkan ternyata kurang, maka harus dilakukan rekrutmen. Ya, begitu Bapak Ibu, silahkan barangkali ada yang perlu didiskusikan mengenai proses rekrutmen ya. Tadi disisipkan juga mengenai bagaimana kita menganalisis beban kerja. Baik, barangkali Pak Ade, Ya, Pak Ade. Prof, Ya. apakah tadi itu hanya untuk di bidang kesehatan saja atau di semua bidang? Sebenarnya untuk semua bidang bisa, asalkan tadi memenuhi kriteria yang unsur-unsur yang dibutuhkan itu kita bisa dapatkan angkanya. Ya. Sebagai jumlah hari kerja kan itu kan umum ya. Ya. Hanya yang tadi yang lebih spesifik tuh contohnya misalkan berapa sih waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan seorang pasien kan? Kalau di bidang yang lain ya kalau memang ada ukuran itu bisa menggunakan WSN juga. Oh iya. Gitu. Misalkan pekerjaan di bidang apa gitu Pak ya, misalkan dia kemudian kerjanya bagian administrasi ya, nah dia bagian evaluasi, nah proses evaluasi itu berapa lama bisa dihitung, masih bisa ya. Gitu. Iya. Jadi kalau di rumah sakit ini kemungkinan semua unit bisa dihitung itu ya? Prinsipnya bisa, beban kerja bisa lakukan dengan WSN itu ya. Ya. Cuma kalau kenapa itu di perawat, karena kebanyakan di kasus-kasus yang menggunakan WSN itu ngambil contoh datanya perawat itu kebetulan gitu kan. Nah, contohnya perawat ya mungkin karena lebih mudah diukur lah gitu ya, diukur. Kan kalau perawat itu kan cenderung standby kan waktunya ya, gitu. Cenderung standby. Tapi kalau bagian administrasi ya juga, cuman ya harus spesifik aja mungkin pada ininya apa. Pekerjaan yang akan kita amatinya gitu, yang bisa terukur lah gitu, itu aja. Ya. Terima kasih Prof. Ya sama-sama. Baik, barangkali mungkin ada yang perlu diskusikan lain, Pak Andre. Oh boleh, bangga, silakan Bung Feti. Untuk yang tadi sesuai dengan PSR itu ada yang ketidakhadiran kerja. Tadi diambil 10 hari itu memang karena misalkan baku seperti itu atau kita nanti bisa disesuaikan dari tempat kita bekerja, diambil dari rata-ratanya atau seperti ya seperti itu Bu. Jadi Ibu cari dari rata-rata tahun jadi bukan dikira-kira. Jadi bukan dikira-kira, tapi itu persentase, ambil persentase lah gitu ya. Jadi kira-kira dalam setahun tuh, nah ketidakhadiran karyawan itu berapa hari? Mungkin kita ambil rata-rata aja. Gitu, ambil rata-rata. Jadi 10 hari itu angka prediksi sebetulnya ya, angka prediksi yang bisa kita ambil maksimum gitu Bu ya. Ya maksimumnya 10 hari lah gitu. Dengan dia mungkin karena izin sakit, izin keluarga dan sebagainya gitu ya. Nah, kira-kira dari karyawan yang ada itu berapa? Ibu bikin aja nilai rata-ratanya. Ambil aja, itu nggak usah terlalu eksak sebenarnya. Pendekatan aja Bu. Ya, pendekatan. Berarti di luar tidak hadir karena cuti ya, karena kan cuti sudah dihitung. Oh ya, cuti udah masuk. Nah, cuti udah masuk. Ada variabel tersendiri ya kalau untuk cuti. Kalau ini yang di luar cuti Bu, tidak hadir di luar cuti. Gitu. Ya. Nanti saya kirimkan filenya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nanti hari Rabu kita bisa diskusi Bu. Bapak Ibu coba buat di tempat kerja Bapak Ibu analisis beban kerjanya. Nah kita coba nanti diskusikan, kita share di sini. Ya harus. Oh boleh Bang, silakan. Kalau misalkan kadang-kadang kalau di tempat saya itu ada pembangunan gedung baru, jadi ada perlu tenaga kerja. Kan kita udah banyak nih Pak tenaga kerja terutama perawat. Kalau misalkan kita mau nambah lagi nih, kita kan mau ngitung beban kerjanya. Apa kita harus tetap ngira-ngira setiap apa ya namanya? Kan ada tugas utama, ada tugas tambahan.
Nah, kan yang harus dihitung kan biasanya tugas utama dulu, Pak. Betul. Nah, tugas utama ini apakah kita harus hitung per tugas itu kayak ini sorry mungkin kasarnya pakai stopwatch itu Anda ngerjain ini berapa menit gitu. Karena kan kalau kita kira-kira atau gimana Pak, atau kita nanya berapa orang, misalkan 5 orang perawat ini melakukan pekerjaan itu kira rata-ratain berapa menit gitu. Ya. Baiknya gimana Pak ya? Jadi gini, Pak. Jadi untuk satu bidang pekerjaan di perawat, makanya kenapa ngambil contohnya banyak di perawat? Karena pekerjaan perawat tuh mudah untuk diidentifikasi. Pertama misalkan dia untuk cek pada saat dia visit di ruangan ya, melakukan pemeriksaan suhu badan, tensi, misalkan pasien ya Pak ya, kayak gitu ya. Nah itu misalkan berapa menit sih dia berada di ruangan rawat inap pasien itu untuk melakukan itu kan bisa dihitung Pak. Ya artinya mungkin nggak kayak pelari harus pakai stopwatch ya. Ya kita bisa ini aja diambil rata-rata lah berapa gitu Pak. Ya, nah itu bisa dihitung tuh. Jadi pada saat tugas perawat ke ruang rawat inap itu pekerjaan apa aja yang dilakukan, berapa lama waktu yang dibutuhkan. 5 menit kah, 10 menit kan kayak gitu Pak ya, hitungannya ya. Nah kalau misalkan ternyata kita dapat angkanya nih Pak, lalu jumlah bed yang ada yang harus ditangani oleh perawat itu berapa banyak di sal itu ya, di sal perawatan itu. Nah jadi kalau misalkan jumlahnya ada 10 ya dikalikan 10 kan gitu. Nah sekarang permasalahan tadi yang kata Pak Andri sampaikan bahwa di rumah sakitnya sekarang lagi melakukan pembangunan fisik Pak ya. Nah berarti kan ada penambahan bed tadinya kan. Bangunannya untuk pasien ya Pak ya, bukan untuk misalkan laboratorium gitu bukan ya. Pasien. Untuk pasien. Nah berarti kan Bapak perkirakan aja akan nambah berapa bed. Nah berarti kalau nanti sudah dihitung pakai WISN Pak, akan ketahuan tuh Pak. Gitu. Yang ada sekian nanti Bapak masukkan prediksi tambahan dari waktu pelayanan yang dengan adanya bangunan yang baru itu akan nambah berapa bed. Coba masukkan di sana. Nah, akan kelihatan nanti ketimpangannya. Apakah dengan perawat yang ada ini bisa mencukupi untuk pelayanan di ruangan baru nanti ya. Jadi merangkap dengan perawatan di gedung baru atau misalkan kurang. Kalau kurang ya jangan dipaksakan juga, Pak. Jangan dipaksakan, maksudnya dipaksakan dengan menggunakan perawat yang ada dengan dalih efisiensi, tapi mengorbankan pelayanan, jangan sampai begitu. Jadi kita tadinya ngitungnya efisiensi, tapi berdampak pada kualitas layanan yang menurun. Nah ini juga malah akan, menurut saya malah menjadi bumerang ya buat institusinya. Gitu. Ya, jadi itu Pak manfaatnya kenapa kita harus melakukan semacam analisis kebutuhan tenaga kerja ya dengan menggunakan pendekatan WSN itu salah satunya itu Pak. Jadi jangan sampai apalagi tadi ya kasus yang di rumah sakit Bapak itu menambah fasilitas untuk rawat inap misalkan ya, otomatis nambah bed, menambah waktu pelayanan sudah pasti. Nah kalau kita hanya mengandalkan dengan konsep efisiensi memanfaatkan karyawan yang ada saja mungkin bisa dipaksakan Pak. Tapi beban kerjanya jadi nambah kan buat si karyawannya. Terus udah nambah, tapi misalkan pihak rumah memberikan kebijakan misalkan untuk memberikan tambahan penghasilan dari penambahan pekerjaan itu. Nah, ini akan menjadi kekecewaan ke pegawainya. Jadi karyawannya jadi banyak yang tidak puas. Nah kalau tidak puas, jadi boro-boro mau meningkatkan pelayanan dari gedung yang baru, yang lama pun akan jadi banyak kecewa, pasien banyak kecewa karena si perawatnya dia merasa tidak puas dalam bekerja, gitu. Nah itu yang dampak yang pertama. Kedua, kalau misalkan ternyata Bapak menggunakan tadi dalih efisiensi, memaksakan mereka menghandle pekerjaan yang gedung baru, nah itu bisa jadi karena dia asalnya udah bagus pada si perawat itu di ruangan yang sekarang ada itu Pak ya. Begitu ditambah, karena tambahan itu memberatkan mereka, maka mereka juga akan bekerja tidak akan maksimum Pak. Ya. Jadi tujuannya rumah sakit tadi membangun itu kan untuk bisa menambah
kunjungan pasien lebih meningkat, malah kebalikan gitu Pak. Malah nanti yang ada the marketing ya, mereka ngomong hal-hal yang pelayanan yang kurang baik gitu di rumah sakit itu kepada orang lain. Gitu Pak. Ya. Mereka akan speak up. Wah, jangan di sana lah kan gitu ya. Nih yang udah juga sama perawatnya tidak dirawat secara sungguh-sungguh dan sebagainya. Ya kekecewaan yang dia akan speak up. Nah, ini yang kita harus jaga Bapak Ibu. Jadi ini pentingnya kita menghitung tadi beban kerja itu. Jadi ini bukan hanya sekedar matematik menurut saya. Bukan sekedar matematik, tapi hanya matematika hanya membantu. Ini kita butuh sekian nih. Nah, proses berikutnya adalah itu kebijakan rumah sakit. Ya, kebijakan manajemen menurut saya untuk melakukan itu. Itu Pak Andre. Ya Pak. Kalau Ya. kalau ini juga nanti bisa lembur Pak ya, kalau kurang juga ya. Oh ya, bisa juga alternatif kan di lembur. Tapi apa kalau misalkan lembur terus-terusan Pak? Mereka mungkin senang melihat honor, Pengeluaran tapi gede Pak. pengeluaran dari rumah sakit juga akan lebih besar. Kedua, tidak ada keseimbangan yang disebut dengan work and life balance-nya jadi tidak tercapai Pak untuk si karyawannya. Kan mereka juga butuh keseimbangan antara hidup waktu di keluarga dengan waktu bekerja Pak. Kalau dia misalkan remurnya terus-menerus, kan berarti mengorbankan waktu dia di keluarga kan gitu. Nah, itu juga membuat kekecewaan mereka dan ya tadi ketidakpuasan dalam pekerjaan juga salah satu unsur. Itu Pak, ini harus dipertimbangkan sampai searah situ. Kasih Pak. Ya, ya saya paham Pak, banyak yang ngambil jalan pintas seperti itu, ya udah dilemurin aja kan gitu ya, selesai kan gitu. Tapi sebenarnya lembur itu juga dari segi finansial membebani bagi institusinya kan gitu Pak ya. Kan dia harus melakukan anggaran tambahan kan untuk lembur. Nah, yang kedua Pak, yang justru kita juga kadang nggak kepikir gitu. Dengan mereka kalau lembur terus-terusan, kita juga sudah istilahnya mengambil jatah waktunya mereka untuk di keluarga gitu. Ya, sehingga antara waktu untuk kerja dan waktu untuk kehidupan dia itu ya tidak berimbang. Makanya di dalam perilaku organisasi itu ada satu konsep yang disebut dengan work and life balance gitu Pak. Ini sudah banyak yang mengkaji di dalam beberapa jurnal ilmiah. Gitu Pak. Oke. Makasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Ya, silakan barangkali ada lagi Bapak Ibu. Ya, dari Ibu Marcelia, barangkali Ibu. Belum ada tuh. Enggak ada. Dari Pak Randi atau Pak Yudi nih, Pak Yudi gimana? Pak Yudi gimana Pak Yudi? Ada yang untuk kita diskusikan? Di luar tadi kita bicarakan IBK, mungkin ke perekrutan tenaga kesehatan yang diambil pelangka ya. Oh ya. Sebagai panitia untuk penerimaan itu akan menjadi agak pressure sedikit sih Pak, karena satu sisi rumah sakit membutuhkan tenaga tersebut, sedangkan yang daftar itu hanya 1 orang gitu. Ya kita nggak punya kesempatan menseleksi kan gitu ya. Iya gitu. Sedangkan kita punya ekspektasi terhadap nakes tersebut kan tinggi kata Bapak tadi. Betul. Harus ada pelatihan ini, terus ada STR, terus dia kompetensinya yang terpenuhi harus apa. Ternyata yang daftar tuh fresh graduate gitu Pak. Ya. Yang daftar cuma 1, sedangkan itu sebagai standar yang harus wajib bahwa tenaga kesehatan tersebut harus ada di rumah sakit tersebut gitu. Jadi betul. gimana nih sebagai panitia penerimanya harus seperti apa, mungkin itu? Ya, kalau saya lihat dari sisi informasi tentang rekrutmennya itu Pak, apakah sudah maksimum dipublikasikan ke halayak gitu ya, dengan memanfaatkan media-media yang ada, ya baik itu media mainstream seperti media cetak atau media media elektronik lainnya gitu. Nah, kalau misalkan itu belum maksimum, ya kita lakukan dulu optimalisasi itu.
supaya informasi itu bisa tersampaikan kepada banyak pihak yang berminat untuk itu. Tapi kalau misalkan ternyata itu sudah dilakukan juga minimal, berarti itu sangat spesifik sekali gitu. Kompetensi yang dimintanya itu betul-betul sangat langka gitu ya, orang langka. Tapi kita bisa lihat, misalkan kualifikasi kompetensi yang langka itu Bapak bisa tahu ini biasanya adanya di lulusan mana kan gitu ya. Nah, kita bisa juga mengarah kepada misalkan kan banyak tuh yang ini yang jagonya ini dari fakultas kedokterannya universitas apa gitu ya. Nah, jadi rekrutnya fokusnya di situ bisa Pak gitu. Ya ada yang begitu. Atau misalkan tadi memperluas cakupan area publikasi tentang rekrutmennya itu. Ya sehingga orang lebih banyak. Saya khawatir yang dilakukan Bapak itu masih terbatas gitu. Sehingga yang tercantum cuma hanya seorang kan gitu ya. Nah, ini kerugian sebenarnya buat Bapak. Karena Bapak nggak bisa milih kalau satu kan. Jadi seolah-olah ya yang satu itu harus diterima gitu. Nah, padahal kualifikasinya mungkin jauh dari yang diharapkan. Ya syukur-syukur sih kalau misalkan satu orang itu kualifikasinya bagus kan. Ya itu keberuntungan lah gitu. Tapi rasanya agak jarang lah. Jadi seperti itu ya. Kejadian sih Pak di rumah sakit kami gitu. Kami ngebuka lowongan PNS pun CPNS pun alokasinya 2 sampai 3 peserta, tetapi yang daftar cuma 1. Terus kita buka sebagai ketenagaan untuk P3K pun sama gitu ya. Sebut saja bahwa tenaga kesehatan untuk elektromedis, mungkin di rumah sakit Bapak Ibu semua pun tenaga elektromedis bisa dihitung dengan jari 1, 2 atau 3 mungkin gitu. Jadi ada kelangkaan di situ. Jadi kami mau tidak mau itu harus diterima gitu. Nah, langkah apa yang harus kita lakukan setelah hal tersebut? Tadi kan harus ada pelatihan. Kita kan nggak mungkin instan ya untuk terutama untuk yang mengelola alat kesehatan ya. Nah, jadi kita harus punya strategi. Mungkin itu diskusinya, Pak. Ya, jadi satu itu alternatif yang saya asumsikan ya. Proses rekrutmennya yang mungkin perlu diperluas, satu. Kedua, kalau memang betul sudah dilakukan dan ternyata hanya 1 dan itu saja yang diperlukan, yang diterima. Nah, maka tentunya pihak rumah sakit harus mengukur kompetensi yang bersangkutan secara sungguh-sungguh. Nah, apakah dari seorang itu yang masuk itu kompetensinya sudah sesuai atau belum? Kalau belum, ya tidak ada cara lain. Ya di treatment Pak, gitu. Di treatment dengan diberi pelatihan spesifik. Misalkan contohnya mengenai alat nih Pak. Nah, alatnya baru kan gitu ya. Dan mungkin orang yang sudah paham tentang itu pun masih perlu ada pendalaman untuk penguasaan alat tersebut. Ya udah dia suruh di training aja mungkin kalau di industrinya gitu ya, di produsennya gitu, atau kita datangkan ahli yang dicangkokkan dulu gitu Pak. Ya kalau memang mengenai penggunaan alat gitu, cangkokkan dulu supaya dia bisa secara sempurna menjalankan mengoperasikan mesin itu. Itu jadi memang betul. Jadi arahnya ke dalam peningkatan kompetensi dan skillnya di dalam. Jadi setelah di dalam Pak, setelah di dalam dikasih treatment sama kita. Memang kan antara ability atau kemampuan yang dimiliki oleh personal pada saat dia masuk ke dalam organisasi itu akan dicocokkan dengan requirement dari pekerjaannya, ability dari requirement dari ability pekerjaannya. Nah ini jarang sekali yang fit gitu Pak, yang cocok itu jarang sekali. Ya jarang sekali Pak. Ini jangankan yang spesifik Pak, yang umum-umum aja. Mungkin Pak Andre juga pernah punya pengalaman pada saat merekrut perawat gitu Pak ya. Kan nggak mungkin langsung bisa langsung dikerjakan di tempat itu kan, dilepas enggak kan ya. Pasti masih ada masa untuk orientasi dan sebagainya. Nah ini yang mungkin cuman karena tadi yang disampaikan lebih spesifik,
ya nanti pelatihannya aja yang kita pilih yang lebih spesifik aja, jadi supaya nggak kemana-mana kan gitu ya dia. Kompetensinya udah ditujukan dengan yang ditargetkan oleh pihak rumah sakit itu. Jadi ya, solusinya itu. Jadi yang kedua kan ada dua ya. Yang pertama coba evaluasi dari proses penyebaran informasi rekrutmennya barangkali belum tepat sasaran gitu ya. Yang kedua, kalau memang terpaksa hanya itu, maka nggak ada jalan lain, ya, di-upgrade gitu ya. Dan kompetensinya di-upgrade sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh rumah sakit. Udah ganti-ganti. Gitu Pak, tadi ya. Oke. Makasih, Pak. Nah, gitu. Ya, sama-sama. Baik ya. Coba saya lihat dulu nih supaya tuntas dulu yang tadi. Sebentar, Pak. Ini kok nggak bisa diubah. Oke, Bapak Ibu, nanti saya akan sampaikan materi untuk WSN khususnya Pak ya. Ada beberapa file saya kirim lewat WhatsApp saja Bapak Ibu. Kemarin sudah ada yang ngirim WhatsApp ke saya. Dari Bu siapa lupa tadi. Pak Ade? Ya, saya Pak. Pak Ade ya? Nah, nanti saya kirim ini ya beberapa file termasuk file tadi yang presentasi, termasuk juga yang ada beberapa contoh naskah jurnal yang sudah dipublikasi yang membahas tentang WSN. Jadi saya harapkan gini Bapak Ibu ya. Jadi kan nanti Rabu kita ketemu lagi nih. Rabu sesuai jadwal kan Rabu ya. Hari Rabu. Nah, jadi ada waktu sehari mungkin Bapak Ibu coba melakukan analisis beban kerja ya supaya tidak kemana-mana terlalu ini ya mungkin fokus di perawat lah gitu ya. Walaupun kalau nanti Pak Ade mau nyoba di bidang lain silahkan Pak. Selama tadi Bapak bisa mendefinisikan masing-masing variabel yang dibutuhkan bisa dipenuhi, oke nggak apa-apa. Malah itu menjadi bahan diskusi nanti ya. Nah silahkan. Nah terus nanti kita minggu depan kita diskusi mengenai itu Pak. Ya, kita diskusi. Jadi Bapak Ibu sudah mengerjakan dibuat dalam bentuk PowerPoint untuk siap dipresentasikan nanti kita diskusikan lebih teknis nanti ya. Begitu barangkali Pak Ade ya. Baik. Nanti saya kirim filenya ya. Ya. Baik Bapak Ibu, untuk hari ini kita cukupkan dulu ya. Insya Allah hari Rabu yang akan datang kita akan lanjut lagi materinya dengan pembahasan tentang beban kerja dengan menggunakan metode WSN ya. Sebentar nih saya harus cek dulu absen Bapak Ibu. Nanti saya coba tampilkan absensinya Bapak Ibu ya. Untuk percepat saya tandai dulu kehadirannya. Tapi saya akan konfirmasi masing-masing. Mohon Bapak Ibu langsung ngerespon aja begitu saya sebut namanya ya. Isma Sakinatun Najwa ada? Isma tidak ada. Baik. Prof, sepertinya bukan kelompok yang ini, Prof. Oh, Namanya bukan. berbeda, Prof. Oh, iya. 29A. 29A ya, oh ya maaf ini saya salah ngambil maaf. Oh ini kelasnya takutnya ini karena kelasnya sisipan ya bukan sesuai jadwalnya jadi di dalam adlinknya nggak muncul
Oleh karena itu absennya alternatif aja Bapak Ibu ya, seperti yang diberikan oleh ini. Ada link absen di link ini nih yang oleh Pak Imam, Pak Ferdi. Nah, ada kan? Nah, lewat situ aja. Ya, lewat itu aja. Ya, lewat itu. Silakan nanti Bapak Ibu isi karena ini menggunakan Google Form masalah absensinya. Ya, betul. Ya. Ya, ini karena tidak di luar absen jadi memang nggak masuk tuh jadwalnya. Kalau nyisip itu nggak ada di link. Baik, kalau gitu Bapak Ibu ya, kita akhiri dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bro. Ya, Makasih, Bro. baik. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Bapak Ibu.